Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Amsal 29 ayat 23. Seorang ibu mengirim WA ucapan selamat kepada saudaranya yang baru saja menerima kenaikan pangkat, mendapat bintang 1 dalam tugasnya. Selamat atas bintang yang kamu terima. Semoga bintang itu tetap menjadi bintang yang membantu dan mencerdaskan para prajurit negara. Tetaplah rendah hati, karena itu adalah anugerah Tuhan bagimu. Demikian isi WA-nya. Lalu saudaranya menjawab, tetaplah doakan saya dan terima kasih untuk doa dan nasihatnya. Si ibu itu pun berkata di dalam hatinya, siapalah saya harus memberi nasihat padanya? Dia orang yang punya bintang, saya ini hanya orang tanpa bintang apapun. Terima kasih kalau ia ucapan selamatku dan menyebutnya ada nasihat. Seorang yang rendah hati, kata firman Tuhan, menerima pujian. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu menyadari keterbatasan kemampuannya dan juga ketidakmampuan dirinya, sehingga baginya tidak ada waktu untuk membuat orang lain lebih rendah daripadanya dan menjadi angkuh. Angkuh adalah sifat yang suka merendahkan orang lain. Allah Tuhan kita menentang orang-orang yang congkak, angkuh, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Karena itu tetaplah mendekat kepada Tuhan. Kedekatan kepada Tuhan kita akan membantu kita untuk tetap melihat diri kita. Hidup kita hanya anugerah belas kasih-Nya. Barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Siapa yang menyangka akan dihormati dengan meninggikan diri, dan dianggap hina kalau merendahkan diri, salah besar. Yesus Tuhan kita merendahkan dirinya di hadapan Bapanya dan melakukan kehendak-Nya. Bahkan ia mengambil rupa menjadi hamba. Hidupnya dibuatnya menjadi sama dengan orang-orang rendahan seperti kita, orang-orang berdosa, agar kita selamat dan bisa duduk bersama dengannya. Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Hidup rendah hati membuat hidup menjadi bermakna bukan hanya bagi diri kita tetapi bagi orang lain. Sebaliknya, keangkuhan, tinggi hati bukan hanya merendahkan diri orang lain tetapi membuat diri kita menjadi tidak bernilai atau tidak berharga. Mungkin kita memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain, apapun kelebihan itu. Bukan berarti kelebihan kita menjadi alasan kuat untuk meninggikan diri. Jangan mentang-mentang kita berpunya, pintar, cantik, kita menjadi sombong. Tidak ada alasan bagi orang yang percaya untuk angkuh. Hidup ini hanyalah pemberian Tuhan dan semuanya dikembalikan. Lalu apa yang harus kita sombongkan? Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Mari hidup di dalam kerendahan hati, karena disitulah kita mendapat kehormatan. Hidup terhormat, hidup di dalam kerendahan hati. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur, berterima kasih firman-Mu mengingatkan kami untuk tetap hidup di dalam kerendahan hati, mengikut Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup di dalam kerendahan untuk menyelamatkan kami. Biarlah hari-hari hidup kami selalu takut akan Tuhan dan kami dituntun oleh Tuhan untuk hidup dengan rendah hati dan tidak seorang pun di antara kami merendahkan orang lain dengan keangkuhan. Biarlah Tuhan, Engkau memampukan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu hidup di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin.